Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita dapat berkumpul lagi di mata kuliah filsafat, ilmu filsafat. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang akan saya sampaikan mengenai filsafat kritisme. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Filsafat kritisme adalah paham yang mengkritik terhadap paham rasionalisme dan paham empirisme, yang mana keduanya paham tersebut berlawanan. Adapun pengertian secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, paham rasionalisme. Yang dimaksud dengan paham rasionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa dasar semua pengetahuan itu ada dalam pikiran, berasal dari rasio atau akal. Paham ini dipelopori oleh René Descartes. Kemudian paham empirisme adalah paham yang beranggapan bahwa seluruh pengetahuan tentang dunia itu berasal dari indera, dalam kurung pengalaman. Jadi paham ini dipelopori oleh David Hume. Jadi kritisme adalah penggabungan dua paham yang saling berseberangan, yakni rasionalisme Eropa yang teoritis a priori dengan empirisme Inggris yang berpijak pada pengalaman a posteriori. Immanuel Kant beranggapan bahwa kedua paham tersebut sama baiknya dan dapat digabungkan untuk mencapai kesempurnaan. Pelopor kritisme adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengkritisi rasionalisme dan empirisme yang hanya mementingkan satu sisi dari dua unsur akal dan pengalaman dalam mencapai kebenaran. Menonjolkan satu unsur dengan mengabaikan yang lain hanya akan menghasilkan sesuatu yang berat sebelah. Kant jelas-jelas menolak cara berpikir seperti ini. Karena itu, Immanuel Kant menawarkan sebuah konsep filsafat kritisme yang merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme. Kata kritik secara harfiah berarti pemisahan. Nah, filsafat Kant bermaksud membeda-bedakan antara pengenalan yang murni dan yang tidak murni, yang tidak kepastiannya. Ia ingin membersihkan pengenalan dari keterikatannya kepada segala penampakan yang bersifat sementara. Jadi filsafatnya dimaksudkan sebagai penyadaran atas kemampuan-kemampuan rasio secara objektif dan menentukan batas-batas kemampuannya untuk memberi tempat kepada iman kepercayaan. Dengan filsafatnya, Immanuel Kant bermaksud memugar sifat objektivitas dunia dan ilmu pengetahuan. Agar maksud itu terlaksana, orang harus menghindarkan diri dari sifat sepihak rasionalisme dan dari sifat sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah menemukan kunci bagi pembukaan realitas pada diri subjeknya. Lepas dari segala pengalaman, sedangkan empirisme mengira hanya dapat memperoleh pengenalan dari pengalaman saja. Ternyata bahwa empirisme sekalipun mulai dengan ajaran yang murni tentang pengalaman, tetapi melalui idealisme subjektif bermuara pada suatu skeptisme yang radikal. Dengan kritisme, Immanuel Kant mencoba mengembangkan suatu sintesis atas dua pendekatan yang bertentangan ini. Immanuel Kant berpendapat bahwa masing-masing pendekatan benar separuh dan salah separuh. Benarlah bahwa pengetahuan kita tentang dunia berasal dari indera kita, namun dalam akal kita ada faktor-faktor yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita. Yang menentukan bagaimana kita memandang dunia sekitar kita, ada kondisi-kondisi tertentu dalam manusia yang ikut menentukan konsepsi manusia tentang dunia. Immanuel Kant setuju dengan David Hume bahwa kita tidak dapat mengetahui secara pasti seperti apa dunia itu sendiri. Namun hanya dunia itu seperti tampak bagiku atau bagi semua orang. Namun menurut Immanuel Kant ada dua unsur yang memberi sumbangan kepada pengetahuan manusia tentang dunia. Yang pertama adalah kondisi-kondisi lahirlah ruang dan waktu yang tidak dapat kita ketahui sebelum kita menangkapnya. Dengan indera kita, ruang dan waktu adalah cara pandang dan bukan atribut dari dunia fisik di mana hal itu merupakan materi pengetahuan. Yang kedua adalah kondisi-kondisi batiniah dalam manusia mengenai proses-proses yang tunduk kepada hukum kausalitas yang tak terpatahkan. Kemudian sejarah timbulnya kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Zaman baru ini disebut zaman pencerahan. Zaman pencerahan ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dalam pemikiran filsafatnya. Akan tetapi seorang filosof Jerman, Immanuel Kant, mengadakan penyelidikan kritik terhadap pengetahuan akal.
Pada rasionalisme dan empirisme ternyata amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman. Manakah yang sebenarnya sumber pengetahuan? Manakah pengetahuan yang benar? Seorang ahli pikir Jerman Immanuel Kant mencoba mengadakan penyelesaian perkalian ini. Pada umumnya Immanuel Kant mengikuti rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme David Hume. Walaupun demikian, Immanuel Kant tidak begitu mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa empirisme membawa keraguan terhadap budi manusia akan dapat mencapai kebenaran. Maka Immanuel Kant akan menyelidiki, mengadakan kritik pengetahuan budi serta akan diterangkan apa sebabnya pengetahuan budi ini. Mungkin itulah sebabnya aliran ini disebut kritisme. Akhirnya Immanuel Kant mengakui peranan budi dan keharusan empirisme. Kemudian dicobanya mengadakan sintesis walaupun semua pengetahuan sumber-sumbernya pada budi nasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari benda empirisme. Budi metode berpikirnya disebut metode kritik. Nah, jadi kritisme Immanuel Kant itu sebenarnya telah memadukan dua pendekatan dalam pencarian keberadaan sesuatu yang juga tentang kebenaran substansial dari sesuatu itu. Immanuel Kant seolah-olah mempertegas bahwa rasio tidak mutlak dapat menemukan kebenaran karena rasio tidak membuktikan. Demikian pula pengalaman tidak dapat dijadikan melalui tolak ukur karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata, tetapi tidak real. Yang demikian sukar untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Melalui pemahaman tersebut, rasionalisme dan empirisme harusnya bergabung agar melahirkan suatu paradigma baru bahwa kebenaran empirisme harus rasional sebagaimana kebenaran rasional harus empirisme. Nah, jadi teman-teman semoga dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, dipelajari materi yang saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan offline terakhir. Nah, untuk kelompok yang belum maju ke depan, mohon agar bahannya disiapkan. Jadi sekiranya ditutup dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.